kabarnya semua? Semoga semua sehat selalu. Nama aku Telunjuk. Teman-teman punya teman namanya Telunjuk? Mana? Mana? Oh iya, ada. Hai semua. Selamat pagi, Jempol. Hei, kok kamu lemas banget? Aku masih ngantuk. Ya, kita kan mau dengerin storytelling. Tapi aku masih ngantuk. Kalau gitu, kita nyanyi bareng dulu aja yuk. Kita nyanyi apa kabar? Oke? Oke. Ayo. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 silakan duduk. Ramai sekali di sini. Ternyata sudah pada kumpul semua. Halo adik-adik, nama aku Kak Kesha. Aku temannya si Jempol dan si Telunjuk yang tadi. Wah, sekarang semua udah lebih semangat ya setelah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan storytelling, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita doa bareng-bareng ya. Ya Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama menyaksikan storytelling di rumah. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita panggil Kak Satya yuk. Karena Kak Satya yang akan cerita tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya ke Bapak Abram. Wah, janji apa ya kira-kira Tuhan ke Bapak Abram? Yuk, kita panggil ya Kak Satya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita nih ya. Cerita kakak hari ini sebenarnya lanjutan dari cerita yang minggu lalu. Nah, jadi kalau minggu lalu itu ceritanya tentang Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik mungkin udah pernah dengar ceritanya ya. Tapi kan Abraham dan Sarah itu kan suami istri. Dan mereka itu suami istri yang sangat-sangat taat sama Tuhan. Jadi mereka itu hidupnya soleh, rajin beribadah, ya kan, selalu berbuat baik, selalu menyembah Tuhan. Nah, tetapi mereka itu sudah umur cukup tua ya. Umurnya udah pada saat itu sekitar 90 tahun Pak Abrahamnya. Tapi belum dikaruniai anak. Jadi belum punya anak, udah umur 90, udah opa sebenarnya kan. Udah opa dan oma tapi belum punya anak. Nah, tapi di minggu lalu itu ceritanya kan Tuhan berjanji bahwa nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ya, adik-adik kalau lihat bintang di langit kan banyak banget kan, nggak cuma 1, 2, 3. Mungkin bisa ratusan ribuan. Ya, maksudnya janji Tuhan itu nanti akan Abraham itu dan Sarah nanti akan punya anak banyak sekali. Tapi gimana dong, udah umur 90, satu aja belum dikasih, ya kan belum punya anak. Nah, jadi ya
biarpun begitu, Abraham dan Sarah itu tidak terus jadi sakit hati, jadi kecewa, jadi sedih gitu ya. Ya sedih sih, tapi mereka tuh tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap taat sama perintah-perintah Tuhan. Nah, pada akhirnya pada saat Abraham ini sekarang umurnya udah 100 tahun, barulah dia akhirnya dikaruniai anak laki-laki. Ada yang tahu namanya? Namanya Ishak, ya. Jadi pada saat itu Abrahamnya umur 100, Sarahnya sudah umur 90 tahun. Sebetulnya kalau sudah umur segitu, kalau dari sisi medis nih ya, dari dokter-dokter itu sebenarnya udah nggak mungkin lah bisa punya anak karena udah terlalu tua, ya kan. Nah, tapi inilah ya mujizat yang Tuhan bisa lakukan kalau kita terus percaya dan memegang janji Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya Tuhan sudah berjanji dan Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi intinya itu, biarpun bagi manusia sebenarnya nggak mungkin lah ya udah umur segitu bisa punya anak. Secara akal sehat, secara teori, kedokteran, nggak bisa deh, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin, everything's possible with God, ya kan? Nah, jadi akhirnya Abraham dan Sarah punya anak, dan mereka bersuka cita, mereka senang banget, ya. Terus Sarah juga, ya pokoknya merawat Ishak sampai gede, bersyukur banget sama Tuhan gitu. Nah, pesan dari cerita ini sebetulnya adalah kita harus selalu percaya, harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena seringkali namanya hidup ya, hidup itu kan nggak selalu seneng, nggak selalu enak, ya kan, nggak selalu gampang, apa-apa ada. Kadang kita juga akan menghadapi saat-saat dimana yang kita mau, kita nggak dapet. Mungkin adik-adik sekarang pengen udah bisa sekolah lagi, ya kan, ketemu teman-teman di sekolah, main-main, di kelas, ya kan, tapi kan masih belum bisa, ya kan, masih harus virtual kayak begini sekolahnya, ya kan, online. Ya tapi itu tadi, kita harus terus percaya, harus terus berpengharapan bahwa nanti Tuhan pasti akan pulihkan semuanya. Ya, pasti. Sebelum kita bisa pulih seperti dulu, masa kita mau terus males-malesan, mau terus uring-uringan, nggak mau belajar kalau online misalnya, nggak mau ngerjain tugas kalau kayak begini caranya nggak enak gitu. Ya kan nggak bisa kan. Nah, jadi kita juga tetap harus dalam kesulitan, tetap harus berpengharapan dan tetap harus berusaha yang terbaik. Ada yang namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic itu lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Nah, jadi dari kecil ini si Nick juga sudah seperti dianggap nggak akan jadi apa-apa, ya. Apa yang mau diharapkan? Fisiknya seperti itu, ya kan. Waktu muda mungkin juga dia menemui banyak bullying, ya. Ya mungkin dianggap aneh, dianggap beda sendiri, ya. Tapi dia memutuskan untuk mengenal Tuhan. Ya dia baca firman, dia mendalami Alkitab, ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berpengharapan. Nah, itu tadi, dia nggak putus asa. Dia bukannya kayak ya udahlah, nggak usah ngapa-ngapain kalau kayak begini. Toh nggak akan jadi apa-apa, semua orang bilang aku nggak akan jadi siapa-siapa. Semua orang bilang aku nggak akan punya masa depan. Ya, ngapain usaha? Untungnya dia nggak berpikir begitu. Dia berpengharapan sama Tuhan, dan ada dua ya, nggak cuma berpengharapan tapi harus berusaha. Dia berusaha. Pada akhirnya, Nick Vujicic membuktikan bahwa dia bisa berenang. Ya, ada videonya kalau mau searching. Dia bisa berenang. Bayangin nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa berenang. Dan dia bisa bukan karena dia sendiri. Dia bisa karena dia berpengharapan sama Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan selalu menjaga kita, bahwa dia sayang kita, dia akan selalu melindungi kita, dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, bersama Tuhan kita pasti bisa melewati.
Oke adik-adik, segitu dulu cerita hari ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu. Wah, bagus ya tadi ceritanya. Kelahiran Ishak menjadi bukti bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Iya. Kaget. Iya, Tuhan akan selalu menepati janjinya. Padahal Pak Abram dan Ibu Sarai udah tua ya. Tapi mereka tetap bisa punya keturunan, punya anak. Iya. Kira-kira tunjuk, Tuhan akan gak ya menepati janjinya buat kita? Iya dong, pastinya. Nah, Tuhan kan berjanji untuk selalu menjaga kita. Jadi, kita juga tidak perlu khawatir. Tuhan pasti menepati janjinya untuk kita. Iya ya. Hore! Jempol. Kita ayat hafalan yuk. Boleh? Kak Kesha aja deh, dia nggak ngapa-ngapain tahu. Oh iya, Kak Kesha. Gimana sih jempol sama telunjuk nih? Giliran ayat hafalan aja kabur. Yuk adik-adik aja temenin aku, kita hafalin ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 41. Ayo dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangiku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangiku ya Tuhan, keselamatan daripadamu sesuai dengan janjimu. Kamu nyanyi apa? Aku lagu Janji Yang Manis. Tadi abis dengerin ceritanya, aku keingetan lagu itu. Aku mau ikut nyanyi. Ya udah, ayo. Yuk adik-adik ikut juga yuk. Kita nyanyi Janji Yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Wah, bagus ya tadi lagunya. Lagu itu bercerita tentang bagaimana Tuhan punya janji kepada kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yuk adik-adik kita berdoa bersama sebelum kita berpisah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami punya kesempatan untuk mendengarkan storytelling bersama-sama di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan akan menepati janji-Mu kepada kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan Tuhan akan terus menjaga kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami masing-masing, agar kami selalu sehat, selalu bersukacita, dan dapat terus menyaksikan storytelling berikutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama dengan Kak Kesha. Jempol datang lagi. Dan telunjuk menyaksikan storytelling hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. You, my Jesus, in my heart, but I don't understand, Lord, what's still going